Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin custard puff yang tanpa telur juga tanpa krim, tapi teksturnya benar-benar creamy, lembut, dan enak banget. Ada dua rasa, cheese dan juga coklat, dan yakinlah ini tuh simple tapi super enak, jadi sangat layak buat ide bakulan ataupun suguhan. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat custard cream. Siapkan panci atau sospen. Masukkan 100 gram gula pasir, kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung maizena dan 1 saset maifla yang rasa vanila. Aduk bahan kering sampai rata. Dan kalau udah rata, tambahkan dengan 600 ml susu cair, aku pakai yang full cream. Tuang susu sambil terus diaduk, dan di sini nuangnya ini perlahan-lahan aja supaya nanti hasil dari custardnya itu nggak menggumpal. Nah, kalau udah rata, langkah selanjutnya ini mau kita masak. Letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang, dan masak sambil sesekali diaduk supaya bagian dasarnya nggak menggumpal. Untuk memasak custard seperti ini, sebaiknya tidak menggunakan api besar, jadi pakainya api sedang aja supaya kematangannya lebih merata, dan custardnya juga akan lebih awet dan tahan lama. Nah, kalau udah mulai kelihatan agak mengental seperti ini, langsung aja kita aduk cepat dengan spatula dan kita tunggu sampai meletup-letup. Setelah terlihat meletup-letup, kecilkan api dan lanjut dimasak selama kurang lebih 5 menitan sambil terus diaduk. Untuk teksturnya ini kelihatan kental dan shiny. Langkah terakhir, tambahkan kurang lebih 20 gram butter atau setara dengan 1 sendok makan butter, atau teman-teman bisa ganti aja pakai margarin. Dalam keadaan api mati, tambahkan butter, kemudian kita aduk-aduk sampai butternya tercampur rata dengan adonan custard. Untuk aromanya, ini jauh lebih wangi, lebih creamy karena ada penambahan butter. Berat total adonan custard kurang lebih 760 gram dan akan aku bagi jadi 2 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 380 gram. Untuk satu bagian pertama, aku tambahkan dengan 70 gram dark coklat. Dan dalam keadaan custardnya masih panas-panas, langsung kita campurkan aja sama dark coklatnya dan kita aduk sampai dark coklat dan custardnya tercampur rata. Jadi usahakan setelah dimasak, custardnya ini langsung dibagi 2 dan langsung ditambahkan dark coklat. Untuk satu bagian lainnya, aku tambahkan dengan cream cheese atau teman-teman bisa pakai keju oles. Di sini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan atau kira-kira 30 gram. Dalam keadaan masih panas juga, aduk cream cheese dan juga adonan custard sampai rata. Kalau dirasa adonannya terasa kurang halus dan bergerindil, ini nggak apa-apa banget karena nanti akan kita haluskan lagi. Langkah selanjutnya, tutup kedua adonan ini dengan plastik wrap dan usahakan plastik wrapnya sampai menempel di permukaan adonan supaya di bagian permukaannya nggak timbul kulit dan nggak mudah basi karena penguapan. Jadi plastik wrapnya harus sampai menempel di permukaan adonan seperti ini ya. Tunggu beberapa saat sampai suhunya turun, kalau udah kita simpan di chiller selama kurang lebih 3 jam atau lebih baik semalaman. Nah, ini kondisi custardnya udah cukup dingin dan udah set. Selanjutnya mau aku haluskan dengan chopper atau teman-teman bisa menggunakan blender atau mixer. Kita chop sampai teksturnya benar-benar halus. Jadi meskipun tadinya teksturnya tuh bergerindil, setelah di blender atau di chopper seperti ini, teksturnya akan jauh lebih halus, lebih lembut dan lebih creamy. Tuh, cakep banget ya teksturnya. Selanjutnya, cheese custard ini akan kita pindahkan ke dalam piping bag supaya nanti lebih gampang pas diaplikasikan. Kita sisihkan dulu, bisa disimpan lagi di chiller. Kemudian lanjut kita akan menghaluskan coklat custard. Caranya sama, tinggal dihaluskan dengan blender, chopper ataupun mixer, dan teksturnya akan menjadi halus dan lembut seperti ini. Asli ini tuh pembuatan custard yang benar-benar gampang, teksturnya juga creamy, aromanya tuh wangi, nggak amis sama sekali. Coklat custardnya juga kita pindahkan ke dalam piping bag, kemudian bisa disisihkan sebentar. Langkah selanjutnya kita akan membuat puff pastry. Di sini aku siapkan 1 bungkus puff pastry merek ini. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa lembar. Untuk satu bungkus ini kurang lebih ada 4 lembar. Taburi bagian permukaannya dengan tepung terigu, kemudian kita gilas sampai agak tipis. Ini sebenarnya bisa lebih tipis lagi supaya hasilnya lebih banyak. Setelah digilas, siapkan ring cutter. Di sini aku pakai ring cutter dengan ukuran 6 cm. Sebaiknya untuk ring cutternya sendiri nggak usah terlalu besar ya teman-teman, supaya makannya nanti lebih enak. Ini kita cetak-cetak aja puff pastry-nya.
Kemudian kita ambil hasil cetakannya dan pindahkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Susun rapi dan sedikit diberi jarak. Kemudian kita siapkan lagi 1 lembar puff pastry, kemudian gilas sampai agak tipis. Selanjutnya kita cetak kembali dengan ring cutter ukuran 6 cm. Ini caranya sama persis seperti sebelumnya, hanya saja di sini akan kita cetak lagi dengan ring cutter yang ukurannya kurang lebih 4 cm atau kalau teman-teman mau agak tebal, pakai yang ukuran 3 cm. Usahakan cetak pas di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kemudian kita tekan. Kita ambil bagian cetakannya dan bagian tengahnya bisa kita tinggalkan. Sebelum kita letakkan di atas adonan bulat, sebelumnya adonan bulatnya akan kita oles dulu dengan putih telur. Jadi sebelumnya udah aku pisahin ya antara putih dan kuning telurnya, kita pakai 1 butir telur aja itu udah cukup. Setelah dioles pakai putih telur, kita letakkan puff pastry yang udah kita lubangi di atasnya. Usahakan yang rapi dan presisi supaya nanti bentuknya lebih cantik. Dan jangan lupa sedikit ditekan supaya lebih menempel. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya. Kemudian oles bagian permukaannya dengan kuning telur. Ini sebenarnya kita pakai 1 butir kuning telur aja ya teman-teman karena udah cukup. Oles di bagian pinggirannya saja. Lakukan sampai semua pinggiran adonan teroles dengan kuning telur supaya nanti warnanya jauh lebih cantik. Nah kalau udah, puff pastry-nya udah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya jangan lupa panaskan oven dulu supaya suhunya lebih stabil. Letakkan adonan di rak paling bawah, kemudian kita atur fungsi kipasnya dimatikan. Suhunya aku pakai suhu cukup tinggi sekitar 200 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang dan permukaannya berwarna kecoklatan. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar dan kita panggang selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang atau bagian pinggirannya ini udah berwarna kecoklatan seperti ini. Untuk puff pastry sebenarnya kita bisa bikin sendiri, tapi mungkin agak sedikit susah ya teman-teman dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan pendingin yang lumayan besar, sehingga di sini aku menggunakan puff pastry instan aja supaya lebih praktis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri itu akan jauh lebih hemat dan untuk cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di cara pembuatan bolen. Sebelum diisi dengan krim custard sebaiknya kita tunggu dulu sampai puff pastry-nya benar-benar dingin. Selanjutnya kita lubangi di bagian tengahnya seperti ini. Langkah selanjutnya isi dengan cheese custard. Saat kita piping di sini bisa terlihat cheese custard-nya itu benar-benar halus, lembut dan shiny. Karena tadi untuk rasa cheese-nya aku pakai cream cheese, jadi warnanya ini jauh lebih putih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai keju oles juga nggak apa-apa, tapi hasilnya nanti agak kekuningan. Untuk yang cheese custard, di sini aku akan tambahkan dengan selai buah-buahan. Aku pakai selai anggur dan selai stroberi. Selai buah ini akan membuat si custardnya akan jauh lebih enak, lebih creamy dan nggak bikin enak. Dan untuk selainya sendiri aku pakai yang jam, jadi teksturnya ini jauh lebih halus dan rasanya itu asam, manis, dan segar. Cara pipingnya, kita masukkan ujung dari piping bag berisi selai, kemudian kita tekan sampai selainya keluar. Sebagian udah aku isi dengan cheese custard dan juga selai, dan sebagiannya lagi akan aku isi dengan coklat custard. Di sini untuk tekstur dari coklat custardnya juga kelihatan halus, lembut, dan creamy. Kalau tadi untuk yang cheese custardnya aku tambahkan dengan selai buah dan untuk coklat custardnya aku tambahkan dengan coklat flake. Atau kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa ganti pakai meses ataupun bisa juga pakai choco chips. Dan ini udah jadi custard puff dengan isian cheese dan juga coklat. Dimana kalau kita lihat tampilannya tuh bener-bener cantik banget. Ini cocok banget buat suguhan saat pernikahan, buat arisan, atau bisa juga untuk jualan isian snack box. Kue ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 5 jam dan untuk di suhu ruangan ber-AC bisa tahan kurang lebih 1 harian dan kalau misalnya kita simpan di chiller bisa tahan kurang lebih 2 mingguan. Dilihat dari tampilannya aja, ini udah kelihatan cantik, menarik, dan untuk rasanya jujur ini asli enak banget. Jadi untuk tekstur dari puff pastry-nya sendiri itu garing, crunchy banget. Terus pas kita gigit di bagian tengahnya, ini sangat creamy, lembut, dingin, lumer banget di mulut. Rasa dari cheese custard-nya ini benar-benar gurih, creamy, milky meskipun tanpa menggunakan telur. Ini tetap gurih dan enak banget, nggak amis sama sekali. Terus rasa kejunya juga berasa tapi nggak strong.
Ditambah lagi atau dipadukan dengan selai jam si blueberry ini bener-bener nambah kesegaran, jadi rasa manis, asam segernya tuh jadi balance banget. Untuk yang coklat custard, rasa coklatnya ini sangat berasa, teksturnya juga sama ya, lembut, creamy, milky. Ada sedikit rasa bitter di akhirnya, karena kita pakai dark coklat, tapi itu yang bikin enak dan bikin nggak enak. Kalau untuk yang favorit, aku lebih suka yang cheese custard diisi dengan selai karena rasanya itu nggak terlalu manis jika dibandingkan dengan yang coklat. Teksturnya tuh benar-benar creamy, lembut, apalagi pas dimakan dingin-dingin kayak gini itu berasa segernya. Kalian harus percaya sama aku, wajib banget cobain di rumah. Ini tuh bisa kalian jadikan suguhan saat teman kalian main ke rumah, bisa untuk bekal sekolah anak juga, atau bisa juga buat sekedar camilan di rumah. Dijamin anak-anak dan suami bakalan suka banget karena rasanya tuh emang senagih itu. Apalagi karena ini bentuknya mini, jadi nggak bakalan bikin enak dan satu orang itu minimal bisa ambil kurang lebih 3 pieces. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.